Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem koordinasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandi Nikma, nomor absen 25. Di sini saya menjelaskan tentang sistem syarat. Nama saya Febrian Trio, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan sistem Orban atau Equilibrium. Saya M. Hasbi Aminur Rahman, nomor absen 19, akan menjelaskan sistem indera. Saya Naila Faradila, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh nafsa. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Jika tidak ada darah, maka otak tidak akan mendapatkan asupan dan nutrisi, sehingga membuat otak mati. Jika bagian sel otak mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak menjadi tidak bisa bergerak. Jenis stroke ada dua. Yang pertama yaitu stroke iskemik, adalah kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat atau menyempit karena pembekuan darah.
Yang kedua yaitu stroke hemoragi, terjadi ketika pembuluh darah di bagian otak mengalami kebocoran atau pecah. Biasanya kebocoran ini disebabkan ketika pembuluh darah sudah dalam kondisi rentan sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke otak lagi. Stroke hemoragi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami koma, bahkan kematian jika perdarahan tersebut tidak dapat dihentikan. Gejala yang sering dijumpai ketika stroke yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Penyebab stroke itu bervariasi, salah satunya mulai dari gumpalan darah di otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengenceran darah. Stroke sangat beresiko penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Resiko yang sama juga terjadi pada orang yang kurang olahraga serta mengonsumsi alkohol ataupun rokok. Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi, pasien akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan diikuti terapi psikologis apabila diperlukan. Cara mencegah stroke yaitu berpola makan yang sehat dan teratur, olahraga yang rutin, hindari minuman keras, dan jangan merokok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan sistem hormon atau endokrin, yaitu penyakit Addison. Penyakit Addison itu disebabkan oleh kekurangan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitaannya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, dengan cara mengobati penyakit tersebut, yaitu penyakit Addison, penyakit ini dapat diatasi dengan terapi, yaitu dengan terapi yang bertujuan untuk menggantikan jumlah hormon steroid yang berkurang dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Di antaranya 1. Pemberian kortikosteroid tablet. Obat yang digunakan untuk menggantikan hormon kontrol adalah prednison atau miprednisolon. Sementara itu, fludrocortisone digunakan untuk menggantikan aldosteron. Yang kedua, pemberian kortikosteroid suntik, yaitu suntik. Obat kortikosteroid suntik biasanya ini diberikan kepada pasien yang lemah yang mengalami gejala muntah dan tidak bisa meminum kortikosteroid tablet seperti yang pertama tadi.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem indera. Video yang saya ambil adalah gangguan pada indera penciuman yang bernama polip. Polip sendiri adalah pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung. Jika dibiarkan Sakau adalah kondisi seseorang pemakai narkoba yang ketagihan ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan. Dia akan mengalami gejala yang berbeda-beda pada tiap orang. Tergantung keparahan dan jenis narkoba yang digunakan, ciri-ciri sakau. Sabu antara lain mengalami paranoid dan halusinasi, nafsu makan meningkat, mudah gelisah, mudah marah, sulit fokus, pernafasan tidak teratur, hingga kejang. Tingkat keparahan dan durasi sakau dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pada zat tersebut dan beberapa faktor lain termasuk jangka waktu pengguna obat, jenis obat yang digunakan, cara penggunaan obat melalui suntik, dihirup oleh hidung, rokok, atau ditelan. Dosis setiap kali menggunakan obat, riwayat keluarga dan genetik, faktor kesehatan medis dan jiwa, cara yang dapat dilakukan ketika penyalahgunaan narkoba mengalami sakau. Siapkan air panas di dalam botol, letakkan pasien di ruangan yang tenang, hubungi dokter atau tenaga medis, hindari pemberian obat, sediakan media hiburan yang cocok, temani dan jangan dijauhi. Jangan membuat pasien kegerahan, hindari memberikan minuman bersoda. Sekian dari kelompok kami, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.